Saudaraku seiman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan tentang menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Dr. Saleh Al-Musallam saat menulis tesisnya yang berjudul Tahir An-Najasat, Tahir An-Najasat, sempat mengadakan kunjungan ke peternakan ayam Al-Wataniyah untuk memastikan campuran pakan ayam peternakan ini merupakan salah satu peternakan ayam terbesar di Saudi Arabia, di mana setiap harinya peternakan ini menghasilkan 400.000 ekor ayam potong segar. Menurut beliau, bahwa di peternakan tersebut beberapa unsur-unsur najis didaur ulang untuk dijadikan pakan yang mengandung protein hewani. Persentase protein hewani dan keseluruhan komposisi pakan ayam hanyalah 8,6%, sedangkan jagung 55%, kacang kedelai 25% atau 30%, dan sisanya vitamin dan mineral. Bagaimana hukum menjual hewan ternak yang memang diambil protein hewaninya dari hewan-hewan yang sudah menjadi bangkai? Kesimpulannya bahwa banyak sekali mungkin ada ikan yang dikasih bangkai ataupun hewan-hewan yang lainnya, maka untuk ikan kita sudah sepakati bahwa binatang air yang tidak berdarah itu tetap halal untuk kita konsumsi. Adapun dia memakan makanan berupa bangkai, maka seyogianya seseorang harus mengkarantinakan hewan tersebut untuk diberikan pakan yang baik-baik. Adapun binatang ternak ya, dalam bentuk pelet ini, pakannya dalam bentuk pelet ya, yang bisa jadi pelet itu dicampur dengan protein hewani yang terambil dari hewan-hewan yang sudah menjadi bangkai. Hewan tersebut digiling dan kemudian dihilangkan unsur-unsur bakterinya dan dijadikan dasar campuran pakan yang nantinya akan dijadikan makanan hewan dalam bentuk pakan yang kering atau kita sebut dengan pelet. Apakah itu termasuk hal yang diperbolehkan ataukah tidak? Ya. Maka para ulama menyatakan yang pertama, jika jenisnya dalam bentuk bulu ayam, ya, bulu ayam itu digiling lagi untuk dijadikan bahan pakan juga, maka para ulama mengatakan halal hukumnya jika memang bahan dasarnya dari bulu ayam. Karena ada pelet yang bahan dasarnya dari bulu ayam yang digiling. Sekalipun
ayam itu sudah jadi bangkai, tapi yang dimanfaatkan adalah bulunya. Kemudian isi perut ayam yang telah disembelih, ya, isi perut ayam yang telah disembelih dengan baik, misalkan ada lagi ya yang campuran protein hewaninya dalam bentuk pelet, ya, itu ternyata diambil dari isi perut hewan, tapi hewan yang sudah disembelih, hewan yang disembelih dengan cara yang benar, maka ini boleh, halal. Kemudian induk ayam yang mandul, ya, induk ayam yang mandul, kata bahasa Cirebonnya mungkin bajir, ya. Ayam-ayam yang tidak menghasilkan telur itu biasanya mereka, artinya ayam-ayam ini disembelih, kemudian digiling untuk dijadikan bahan dasar pembuatan pelet, ya, campuran pembuatan pelet, maka ini pun boleh. Kemudian daging ayam yang tidak laku di pasar itu pun jadi bahan dasar, ya. Biasanya di Saudi atau di negara-negara kita, ayam-ayam yang sudah tidak laku dan dikhawatirkan bau menjadi busuk, basi, ya, maka ayam itu sebelum menjadi basi, artinya udah berubah rasanya, berubah warnanya, udah ada cium aroma yang kurang baik, kemudian digiling, dijadikan bahan dasar pelet, ya, campuran pembuatan pelet, maka ini pun dibolehkan. Adapun dalam bentuk bangkai ayamnya, nah ini bangkai ayam-ayam yang mati, nih bangkai ayam yang mati, kemudian darah itu biasanya dikumpulkan oleh sebagian orang, ya, dikumpulkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pelet pakan ayam, ya. Jadi darahnya nggak dibuang, darahnya dimanfaatkan untuk membuat bahan pakan ayam, maka hukumnya ini najis dan tidak boleh. Nah, adapun jual beli ayamnya, jika ayam itu dikasih makan pakanan seperti ini, sebelum disembelih dikarantina dulu selama 3 hari atau seminggu, kemudian baru disembelih, ya. Karena dikhawatirkan pada ayam itu terdapat pakan-pakan yang najis, dan ketika ayam itu diberi pelet yang memang kita tahu bahwa salah satu komponen atau komposisi daripada pelet tersebut adalah bangkai hewan yang sebagai sumber protein hewani, maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh membeli pelet tersebut karena ada campuran benda-benda yang najis. Adapun pada hewannya, hewan yang sudah diberi pakan seperti itu hendaknya dikarantina dulu untuk beberapa hari atau beberapa saat atau beberapa pekan, kemudian baru kita sembelih. Demikian. Kita masuk pada bab tentang darah, ya, Adam al-masfuh. Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan itu disembelih. Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, dan mimisan, atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Jadi darah itu kalau keluarnya banyak, ya, hukumnya najis. Kecuali darah yang keluar dari bekas-bekas luka, itu tidak najis. Hal ini pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami adalah kaum yang ketika berperang, setelah pulang berperang, tubuh kami dipenuhi dengan luka-luka. Terkadang masih mengeluarkan darah.
sementara kami melakukan salat dalam keadaan seperti itu. Artinya lukanya masih mengeluarkan darah. Nah, ini tidak dikatakan najis, ya. Adapun darah yang najis yang ada di dalam diri kita ketika keluar, yaitu ketika dalam bentuk darah-darah haid, nifas, atau mimisan, atau hal-hal yang lainnya. Di sini yang menjadi persoalan adalah hukum jual beli darahnya. Hukum jual beli darahnya. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sesembelihan. Karena darah tersebut hukumnya najis. Ini jual beli marus, ya. Kalau di zaman dulu, ya, di Cirebon itu ada jual beli marus, yaitu darah yang dikumpulkan dari binatang yang disembelih. Walau binatang itu disembelih dengan mengucapkan bismillah, darahnya tidak halal untuk diperjualbelikan. Karena benda itu adalah benda najis. Maka makan marus atau makan darah yang sudah diolah menjadi masakan hukumnya haram. Atau yang belum menjadi masakan pun masih dalam bentuk kumpulan darah yang kental dari hasil binatang yang disembelih, hukumnya tetap haram karena benda itu adalah benda yang najis. Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram. Dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam." Rasulullah SAW melarang uang nilai hasil dari darah yang diperjualbelikan. Kemudian sebagian para ahli hadis menafsirkan maksud hadis di atas adalah uang upah berbekam, akan tetapi makna hadis tersebut umum yang juga mencakup larangan menjual darah. Maka tidak bisa dijadikan kepastian bahwa anthamanid dam ini yaitu uang hasil bekam. Tidak, ya, bisa jadi yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi menjual darah itu hukumnya haram, dan memanfaatkan darah untuk diperjualbelikan juga haram. Namun ada persoalan-persoalan yang juga terkait dengan darah. Juga persoalan-persoalan yang terkait dengan darah. Contohnya hukum jual beli darah manusia. Hukum jual beli darah manusia. Ini kan biasa, ya, kalau ada kecelakaan atau ada insiden-insiden berdarah seperti pendarahan dalam persalinan wanita yang sedang proses melahirkan, atau pendarahan karena operasi, atau pendarahan-pendarahan yang lainnya yang memang dasarnya dia membutuhkan darah. Nah, bagaimana hukum menjual beli darah dalam bentuk tabung yang memang itu adalah darah manusia? Bagaimana hukumnya? Maka kita akan bahas di sini. Para ulama fikih pada abad dahulu tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah. Karena di masa mereka belum pernah dilakukan pemindahan darah seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu pembahasan ini termasuk pembahasan kontemporer. Berarti termasuk pembahasan fikih nawazil, ya, pembahasan fikih nawazil.
Beberapa lembaga fatwa resmi seperti Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Dewan Fatwa Al-Azhar Mesir, dan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Rabitah Al-Alam Islami menfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Namun bagaimana hukumnya menjual belikan darah? Yang menjadi persoalan bukan transfusi darahnya, tapi menjual belikan darah yang ada pada tabung, yang darah itu diambil dari darah manusia. Jual beli darah hukumnya haram, karena darah adalah bagian dari organ tubuh manusia, dan organ-organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, karena perbuatan menjual organ termasuk menghinakan manusia, padahal Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Rabitah Al-Alam Al-Islami yang bersidang di Mekkah pada tahun 1989. Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh, karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran yang menyebutkan bahwa darah bangkai dan babi tidak boleh diperjualbelikan, dan hadis Nabi SAW juga menyatakan sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut. Nah sekarang gini, orang ketika berdonor darah, ya, orang ketika berdonor darah artinya dia mengeluarkan darahnya untuk darah itu diinapkan dalam bentuk tabung. Ya. Tujuan si pendonor tentu untuk mensedekahkan darahnya untuk saudaranya yang membutuhkannya. Sementara darah ini perlu dipelihara. Artinya dipelihara itu supaya tidak busuk, supaya tidak rusak, supaya tidak bisa tetap masih bisa dipakai sewaktu-waktu manakala ada orang yang membutuhkannya. Tapi yang menjadi persoalan ketika kita diambil darahnya, ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak kesehatan, ya. Pihak kesehatan. Ada sebagian daerah atau sebagian negeri yang menyatakan bagaimana nanti kalau darah Anda kami jual. Bagaimana kalau nanti darah Anda kami jual kepada yang membutuhkan. Maka nanti Anda akan mendapatkan sekian. Maka kata para ulama, jika ini terjadi di negara muslim yang notabene seluruhnya muslim, kemudian terjadi transaksi jual beli darah, meski itu dilakukan oleh sebagian ahli kesehatan, maka hukumnya haram. Nah bagaimana di Indonesia yang kita biasanya kalau habis transfusi darah dapat apa? Habis transfusi darah dapat apa? Biasanya dapat wafer, ya, minuman-minuman yang menyegarkan. Jika itu ditetapkan sebagai bayaran atas darah yang kita keluarkan, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena sekali lagi seluruh tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Meski itu potongan-potongan rambut. Jadi organ tubuh manusia haram untuk diperjualbelikan, dan darah bagian daripada tubuh manusia maka tidak boleh diperjualbelikan. Jika wafer yang dikasih, kemudian minuman yang dikasih sebagai kompensasi pembelian atau pembayaran atas darah yang sudah dikeluarkan, maka hukumnya haram untuk kita terima. Namun jika itu hanya sebagai
pemberi suplemen agar si pendonor tidak pusing, agar si pendonor tidak lemas setelah darahnya diambil, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, biasanya itu kalau donor darah kan disediakan makanan-makanan yang enak ya. Silakan Pak makan dulu, atau habis donor darah itu disediakan makan, entah itu bubur kacang, entah itu makanan yang enak-enak, kan kita nggak tahu. Biasanya dilakukan oleh dinas-dinas kesehatan seperti itu, bagian pengambilan darah yaitu PMI. Maka jika itu dinyatakan sebagai imbalan atas darah yang diambil, hukumnya haram. Tapi itu hanya sebuah kompensasi atas darah yang diambil agar kita tidak jatuh sakit atau pemulihan tubuh kita segera dengan diberikan suplemen-suplemen makanan yang sehat tadi, maka itu hukumnya tak mengapa. Nah, namun yang menjadi persoalan bagaimana ketika darah yang ada di kalau di Indonesia istilah PMI ya, PMI ya, di PMI darah itu sudah ada di stok mereka, kemudian mereka menjualnya kepada orang yang membutuhkannya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena darah sekali lagi tidak boleh diperjualbelikan. Namun jika darah yang kita ambil dari tabung yang ada di PMI hanya sebagai ganti biaya pemeliharaan atas darah yang mereka jaga keutuhannya sehingga tetap masih bisa dipakai di saat ada orang yang membutuhkannya, dan darah itu tidak rusak dan kita butuh biaya pemeliharaan untuk itu, maka jika itu sebagai ganti atas biaya pemeliharaan, hukumnya tidak haram, halal. Bukan darahnya yang haram, pembayarannya ya. Yang dosa siapa? Pihak yang mewajibkan adanya pembayaran. Jika itu dianggap sebagai jual beli, jika itu dianggap sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan darah agar darah itu tetap segar, agar darah itu tetap utuh bisa digunakan oleh orang yang membutuhkannya, maka hukumnya tak mengapa. Biasanya kalau kita ada orang operasi atau ada orang bekas sedang kecelakaan, kita diminta oleh pihak rumah sakit untuk membeli darah. Nah, jika itu adalah transaksi jual beli, maka hukumnya haram. Ya, jual belinya tetap sah. Ya, jual belinya tetap sah. Tapi sebagian ulama menyatakan jual belinya nggak sah karena tidak memenuhi rukun daripada akad. Dan ini pendapat yang terkuat. Maka bagaimana untuk mendapatkan darahnya? Ya sudah, kita karena di negara kita memang harus jual beli, ya kita anggap itu sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan darah yang dilakukan oleh pihak kesehatan. Kita anggap sebagai apa? Oh, ini kompensasi. Jadi bukan jual beli, tapi kita anggap sebagai itu kompensasi atas biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan agar darah ini tetap segar dan bisa digunakan. Bagaimana dengan darah yang dijadikan objek penelitian atau darah itu digunakan sebagai sampel untuk melihat penyakit? Contoh misalkan kita pengen tahu tubuh kita itu punya penyakit dalam atau enggak, ada AIDS-nya tidak, ada asmanya tidak, ada TBC-nya tidak, kemudian ada kolesterolnya tidak, dan sebagainya.
yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara mengeluarkan darah. Kemudian kita bayar. Apakah itu termasuk pembayaran atas darah yang dikeluarkan ataukah tidak? Maka para ulama menyatakan tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Jadi kalau Bapak cek darah dengan diambil darahnya kemudian kita bayar, itu bukan berarti kita telah menjual darah kita, tidak. Tapi ini dalam rangka kemaslahatan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh seseorang kecuali dengan cara mengeluarkan darah tersebut, maka hukumnya boleh. Dan pembayaran atas apa yang dilakukan ini adalah pembayaran yang wajar karena pihak kesehatan, lembaga kesehatan akan menjadikan darah itu sebagai sampel apakah orang yang datang ke laboratoriumnya sebagai orang yang menderita sebuah penyakit ataukah bukan. Itu seperti itu. Oleh karenanya melakukan transfusi darah pun harus hati-hati. Syekh Abu Malik hafizahullah taala, penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, menyatakan apabila kita hendak menikah dengan seorang wanita dewasa ini berarti abad ini, maka perlu ada pengecekan atas darah wanita tersebut. Dikhawatirkan wanita tersebut terjangkit penyakit AIDS atau HIV. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang masalah-masalah ini adalah masalah kontemporer. Bahkan dalam bab pernikahan beliau menjadikan ini sebagai syarat mutlak bahwa ternyata wanita yang dinikahinya atau pria yang dinikahinya adalah pria dan wanita yang memang bebas dari beberapa unsur-unsur penyakit yang menular melalui darah. Karena ada sebagian perempuan yang mengidap HIV, sementara dia tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun, ternyata suaminya pernah melakukannya di masa mudanya. Maka Syekh Abu Malik hafizahullah taala di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah hendaknya mengadakan tes darah sebelum putri kita dinikahkan atau anak laki-laki kita dinikahkan dengan salah seorang wanita. Itu suara adzan atau apa? Jadi melakukan donor darah untuk kemaslahatan hidup manusia hukumnya boleh. Sekarang hukum jual beli anjing dan memelihara anjing. Kaum muslimin banyak ya sekarang ya, terutama anak-anak milenial atau istilah sekarang jadi anak-anak Gen Z ya. Itu melihara anjing. Anjing-anjing yang lucu, anjing-anjing yang small. Mereka beranggapan bahwa toh ini melihara anjing, padahal dia adalah seorang muslim. Padahal dia adalah seorang muslimah. Dan ini sudah menjadi tren di tengah-tengah mereka. Termasuk melihara kucing dan jual beli kucing. Nanti kita bahas. Karena ada anggapan kucing itu binatang kesayangan Nabi. Dari mana dalilnya? Nabi tidak pernah menyabdakan bahwa kucing itu binatang kesukaan Nabi. Kemudian kalian harus melihara kucing. Ingat pada kucing ada najis. Nah, kemarin ketika saya ngisi di masjid ini pengajian ibu-ibu ada yang nanya, Ustadz kalau kita sudah wudhu kemudian kena kencing kucing yang kita sayangi, kemudian cukup membersihkan saja, kemudian kita sholat, boleh tidak? Nggak boleh. Hukumnya tidak sah karena ada najis. Air kencing kucing itu najis. Ya. Kita tidak boleh sholat di tempat kucing itu kencing.
Kita tidak boleh pula sholat di tempat kucing itu mengeluarkan fesesnya, nggak boleh. Jadi ini persoalan-persoalan juga yang harus dijawab, termasuk sekarang ada perlombaan-perlombaan anjing hias yang dilakukan oleh anak-anak kita atau generasi muda kita yang mereka muslim tapi tidak peduli dengan urusan persoalan pemeliharaan anjing. Bagaimana Islam memandang anjing? Kita akan bahas secara rinci. Yang pertama, jasad anjing itu termasuk najis. Anjing jasadnya itu najis. Kita tidak boleh bersentuhan dengan najis, dengan benda-benda najis. Maka ketika anjing itu ada di hadapan kita, kita tidak boleh bersentuhan dengan anjing tersebut. Jasad anjing termasuk najis. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang apakah jasad anjing itu najis ataukah tidak. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Yaitu ulama madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis. Bila menyentuh pakaian maka wajib dicuci meskipun tidak diendus, tidak dijilat oleh anjing tersebut. Ya. Kita bersentuhan dengan anjing pakaian kita, maka jumhur ulama menyepakatinya itu najis. Khusus jilatan lidahnya dibasuh 7 kali. Ya. Idza wulighal qalb fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'a ulahunna bitturab, kata Nabi. Apabila anjing itu datang menjilat bejanamu, menjilati bejanamu, maka sucikanlah bejana itu dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertamanya dengan menggunakan tanah. Karena apa? Karena jilatan anjing itu najis. Adapun ketika kita tidak dijilat tapi anjing itu menyentuh pakaian kita, maka jumhur ulama yang diusung oleh madhab Hanafi dan madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali menyatakan bahwa bersentuhan dengan anjing hukumnya najis, membatalkan wudu jika tersentuh dengan anggota tubuh kita atau kulit kita, dan wajib dicuci jika bersentuhan dengan pakaian atau sarung kita. Ini pendapat jumhur. Landasannya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza wulighal kalb fihi ayyagsilhu sab'a marratin ulahunna bitturab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Yang pertama kalinya haruslah dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan perintah ini untuk mensucikan bejana. Ini berarti air ludah dan mulut anjing adalah najis. Bila mana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia, apalagi bagian tubuh yang lainnya, maka hukumnya najis. Bersentuhan dengan bersentuhan jasad atau fisik dengan anjing. Jadi kalau kita bawa anjing bawa anjing, kemudian bersentuhan dengan anjing tersebut, maka itu membatalkan wudu dan mewajibkan untuk
cuci baju yang kita gunakan. Pendapat yang kedua, sebagian ulama yang bermadhab Maliki mengatakan bahwa jasad anjing tidaklah najis. Mereka berdalil dengan firman Allah yang berbunyi, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing buruan kalian untukmu sendiri. Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan gigi taringnya atau mulutnya. Kalaulah tubuh anjing hukumnya najis, tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar membasuhnya hewan buruan tersebut sebelum dimakan. Dan ternyata tidak ada perintah Allah untuk membasuh hewan tersebut terlebih dahulu. Ini menurut sebagian pendapat Imam Malik, ya, mereka yang bermadhab dengan madhab Maliki. Ya. Ini ditanggapi oleh jumhur ulama, di mana tanggapan jumhur ulama, dalil pendapat ini tidak kuat karena adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membasuh jilatan anjing, sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakyid kemutlakan dalam ayat ini. Dengan demikian pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa jasad anjing adalah najis. Jadi jasad anjing itu najis, ya, sepakat. Jadi jangankan menjual beli anjingnya, bersentuhan dengan anjingnya juga tidak boleh. Bagaimana memelihara anjing? Bagian kaum muslimin memelihara anjing dengan alasan untuk dilepaskan di kebun atau bahkan diletakkan di sekitar rumahnya ketika si pemilik sedang pergi. Ada orang yang suka Doberman, dia pengen punya Doberman sampai dia pelihara anjing Doberman, dikurung saja. Tidak dikeluarkan, tidak disentuh, hanya sekedar dikurung, dinikmati untuk dilihat. Bagaimana hukumnya? Kemudian ada orang yang cinta anjing-anjing lucu, ya, seperti anjing Dalmatian, ya, kemudian atau anjing apa tuh yang banyak bulunya, pudel, ya, artinya apa? Ya seperti itulah, ya, namanya. Boleh nggak kita memeliharanya dengan alasan toh anjing itu juga binatang yang butuh hidup, toh memeliharanya juga adalah bagian daripada bersedekah kepada anjing itu. Kemudian ada syubhat yang menyebar, wanita pelacur yang ngasih minum kepada anjing saja masuk surga, ya. Bagaimana dengan kita yang menyengaja melihara anjing agar anjing itu tidak liar di mana-mana, agar anjing itu dipelihara oleh kita dan dihindarkan dari penyakit rabiesnya, sehingga kita beli anjing itu kemudian kita pelihara di rumah-rumah kita. Bagaimana hukumnya? Hanya karena dengan alasan seperti tadi. Jadi ada alasan kuat buat mereka menyatakan toh anjing juga hewan yang perlu diberi makan dan dipelihara. Kalau anjing itu tidak kita pelihara, anjing itu akan menjadi liar di mana-mana. Bagaimana hukumnya? Apalagi kalau kita pergi ke gunung-gunung, ya, seperti di pegunungan-pegunungan yang ada di sekitar Cirebon ini, Cermai, kemudian yang di Ciamis, yang di Tasik. Itu mereka bahkan anjing itu dipelihara oleh mereka untuk apa? Untuk berburu babi hutan. Nanti ada pertandingan antara babi hutan sama anjing. Nah, bagaimana hukum memeliharanya? Setelah kita tahu bahwa jasadnya saja najis. Menjual anjing peliharaan adalah najis, maka haram dijadikan sebagai hewan peliharaan atau piaraan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai piaraan akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirab. Ukuran berat di masa dahulu dalam ukuran sekarang itu sekitar 0,18 gram. Jadi dikurangi pahalanya seharinya sebanyak 1 qirab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba zar'in, aw ghanamin, aw saydin, yankusu min ajrihi kulli yaumin qiratun." Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga kebun atau menjaga domba dan kambing, atau untuk menjaga untuk mengejar buruannya, kecuali itu, maka kalau bukan untuk itu dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita melihara anjing itu akan dikurangi pahala kita dan kebaikan kita 1 qirab setiap harinya. Tentu ini adalah perkara yang sangat merugi. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang masalah anjing ini karena ini masalah yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda, bahwa memelihara anjing adalah bagian daripada memberikan sedekah terhadap anjing dengan bentuk memberikan pakan kepadanya. Bagaimana jawabannya? Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, sebelum kita akhiri atau qomat nanti iqamah, barangkali ada yang ditanyakan silakan, tidak ada yang tanya kita cukupkan. Ada yang tanyakan? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ya kan, kalau orang muslim itu memelihara anjing, katanya malaikat tuh nggak bisa masuk, Pak ya. Ya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, ada dua ibu-ibu mempunyai bayi. Yang satu bayi laki-laki, yang satu perempuan. Tapi bayi yang laki-laki itu ibunya nggak bisa menyusui. Jadi anak bayi laki-laki itu menyusui sama yang punya anak perempuan. Nah itu kalau dia menikah itu boleh enggak, Ustaz? Ya yang seperti tadi masalah darah, kalau transfusi darah yang laki-lakinya mendonorkan darah kepada yang perempuan. Itu bagaimana kalau menikah itu boleh enggak? Karena darahnya sama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, bagaimana hukum tentang masalah anjing, ya. Katanya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing. Maka jawabannya memelihara anjing itu haram, dan malaikat tidak akan pernah mau membagikan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diwakilkan oleh malaikat tersebut untuk mereka yang memelihara anjing. Jadi tidak boleh, Pak, ya. Yang pertama. Untuk yang kedua, jika ternyata ada dua orang ibu yang melahirkan anaknya masing-masing, satu perempuan, satu laki-laki. Si ibu laki-laki tidak bisa menyusui karena tidak keluar air susunya. Kemudian bayi laki-laki ini disusukan oleh ibu si bayi perempuan, ya, dan telah masuk padanya air susu. Apakah nantinya boleh menikah ataukah tidak? Maka hukumnya tidak boleh, karena ini satu susuan. Hanya para ulama berbeda pendapat takaran menyusuinya. Takaran menyusuinya. Apakah harus puas? Kalau sudah puas berarti si bayi itu kenyang, bayi itu puas dengan susuan ibunya, berarti tidak halal untuk dinikahi. Ya. Kemudian adapun sebagian ulama menyatakan enggak. Walaupun satu tetes yang terminum, maka hukumnya bayi itu adalah bayi susuan yang tidak halal untuk dinikahkan. Mereka tidak boleh saling menikah, dan ini pendapat yang terkuat, ya. Adapun pertanyaan yang ketiga terkait dengan bagaimana kalau saya mentransfusikan darah saya kepada seorang wanita dan ternyata di dalam tubuh wanita itu ada darah saya, bolehkah saya menikah dengan dia? Boleh, ya, karena dia bukan mahram kita. Adapun darah yang mengalir kepada wanita tersebut tidak sebagai darah yang mengalir melalui susuan. Mohon dibedakan, ya, mohon dibedakan. Ini sifatnya menolong, ya, menolong orang yang sedang membutuhkan darah. Tidak lantas akhirnya hukumnya menjadi bahwa wanita tadi tidak halal untuk kita nikahi karena ada darah kita di dalam tubuh dia. Tidak. Itu, ya. Begitu, Pak, ya, paham? Wallahu ta'ala besar. Ada yang ditanyakan lagi? Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. jika ada orang meminjam uang dengan menggadaikan misal motor, nah, tapi si peminjam ini memberi roksoh tuh buat si yang minjemi, boleh dipakai itu motor, barangkali ente mau pakai, itu bagaimana, Tad? Boleh tidak? Terima kasih.
meminjam motor dengan menggadaikan motor hukumnya beda. Ya, kita perlu tahu dulu. Jika kita menggadaikan motor kita, saya menggadaikan motor saya ke si fulan, si A. Kemudian kita katakan, fulan, barang gadaian ini tidak boleh kamu gunakan. Ya, tidak boleh kamu gunakan. Tapi kalau kamu pinjam untuk satu keperluan maka boleh. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Masalahnya apa tadi? Saya gadaikan motor saya, kamu tidak boleh menggunakan motor ini karena ini motor gadaian, jaminan. Sementara saya membolehkan jika kamu ada kebutuhan, boleh pinjam. Bagaimana hukumnya? Barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, barang yang sebagai jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan sehingga kita mendapatkan keuntungan di dalamnya atau tidak mendapatkan keuntungan di dalamnya. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang berlaku manfaat, bukan nominal tapi berlaku apa? Manfaat, maka itu dikatakan riba. Nah, kita gadaikan motor, motornya kita ambil, kemudian kita manfaatin untuk ojek online. Kita dapat keuntungan, maka itu riba. Adanya manfaat. Atau kita ambil supaya motor kita nggak rusak, kita ambil deh motor gadaian aja buat dipakai kemana-mana, maka itu riba, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh menggunakan motor gadaian seperti itu. Berbeda dengan kasus binatang yang digadaikan. Binatang yang digadaikan kan perlu makan. Seperti saya menggadaikan kuda. Kuda itu bisa ditunggangi. Dan kuda itu juga perlu makan. Karena ada biaya pemeliharaan atas kuda yang kita beri pakan, maka sebagian ulama menyatakan boleh untuk jadikan binatang tunggangan bagi yang mengeluarkan apa? Hutang tadi. Artinya orang yang menghutangi boleh memanfaatkannya sebagai tunggangan karena adanya biaya pemeliharaan yang sudah dikeluarkan oleh si penerima jaminan. Wallahu ta'ala besar. Bisa dimengerti ya? Alhamdulillah. Ada yang tanyakan lagi atau cukup? Mengenai wakalah yang berlaku di bank syariah dan finance syariah yang ada di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan syariat apa belum? Syukran Ustaz. Ya, baik. Wakalah itu artinya mewakilkan. Yang terjadi di bank syariah itu skema wakalahnya diserahkan kepada calon debitur. Misal saya mau beli mobil melalui bank. Nah, kemudian bank itu berkata saya tidak mungkin datang ke dealer milih mobilnya kemudian bayar mobil yang nggak mungkin. Kata dealer, apa kata bank seperti itu. Sehingga bank mewakilkan saya adalah wakil dari bank untuk membeli mobil yang ada di dealer tersebut dengan mencairkan uang itu ke rekening saya dan saya diikat dengan akad wakalah, maka ini hukumnya haram. Saya yang akan beli mobilnya, kemudian saya yang dianggap wakil dari pihak perbankannya untuk membeli barang tersebut, maka ini bukanlah wakalah yang dibenarkan. Ini adalah hilah, wakalah yang dipermainkan agar seolah-olah hukumnya halal, dan itu jelas tidak boleh, haram. Karena objek yang diterimanya tetap uang, bukan barang atau benda. Sementara dalam jual beli tidak berlaku pembiayaan. Ingat,
Dalam jual beli tidak berlaku pembiayaan. Dalam jual beli berlakunya apa? Jual beli tunai atau kredit. Seperti itu. Adapun pembiayaan, tidak ada istilah pembiayaan dan tidak ada skema pembiayaan dalam syariah. Begitu ya. Semuanya harus dilakukan dengan jual beli. Jika antum pengen beli motor atau mobil di perbankan, maka objek yang dijual belikan adalah motor tersebut dan mobil tersebut, bukan uang. Kemudian ketika dikasih uang, kemudian antum menjadi wakil atas bank tersebut untuk mengambil untuk membeli motornya atau mobilnya, maka hukumnya haram, tidak dibenarkan. Ya, semestinya bank punya vendor, ya, vendor yang dijadikan wakil bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.